Hai sahabat Bu Guru SD. Nah, untuk liburan kali ini saya jalan-jalan ke Taman K yang ada di Pasuruan. Jadi Taman K ini itu menyuguhkan taman yang bernuansa Korean. Jadi banyak bangunan-bangunan kolosal dari Korea seperti itu. Dibalut dengan taman yang bernuansa alam. Nah, sahabat Bu Guru SD, kalau penasaran ikuti terus videonya sampai habis. Welcome to Bu Guru SD channel. Hi, with me Yuke Rindayu Cynthia. All about edukasi, daily activity, traveling, kuliner, tutorial, and tips. Nah, untuk masuk di sini itu kita berbayar 35.000 per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bu Guru SD. Hai. Nah, jadi kali ini saya sama teman-teman ya, ini seperti biasa si Le ya, dan yang di belakang itu namanya siapa? Atika. Ya, namanya Atika. Jadi ini kita hari ini bertiga. Jadi mereka berdua itu sahabat saya ya. Kalau dia sering sekali sudah di YouTube saya. Ini Atika yang keberapa ya? Dua. Ya, yang kedua di YouTube saya. Jadi memang kita itu kalau sama Atika itu teman mulai dari kuliah, kalau sama Le mulai dari SMA. Nah, di sini sekarang kita mau jalan-jalan dan kita sudah ada di tempatnya ya. Di mana ini? Jelaskan. Di Taman K, ada di Pandaan ya. Jadi kurang lebih 40 menit dari Kota Malang. 40 menit dari Kota Malang. Tadi perjalanannya macet nggak tadi? Enggak sih, enggak macet. Alhamdulillahnya enggak, lancar. Jadi di sini ada apa? Silakan yang mau menjelaskan. Oke, jadi tadi itu sebenarnya ada 2 destinasi, tapi entah kenapa kita kok lebih sering condong ke sini ya. Kalau katanya sih di sini ke Korean Theme Park gitu ya. Jadi kalau kita pengen lihat-lihat suasana gimana sih Korea dan apa namanya bangunan-bangunannya, mungkin tempat ini bisa jadi referensi. Nah, gitu sahabat Bu Guru SD. Jadi kalau sahabat Bu Guru SD juga penasaran kayak kita ya. Jadi ini juga first time kita ke sini, juga baru banget kita ke sini. Nah, kalau penasaran ikuti terus videonya sampai habis. Dadah. Bye. Nah, ini kita mulai masuk. Kita dari area parkir, terus kita masuk ke dalam ya di sini. Di sebelah kiri itu terdapat peta-peta atau bagian informasi juga ya sepertinya. Terus sebelah kanan itu ada kayak bangunan yang sudah berbentuk Korea gitu ya, Korean gitu. Nah, ini ada informasi peta-petanya, lalu aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di sini ya. Mulai dari ATV, mini trail, BMX ya, banyak banget di sini. Horse riding atau vending horse gitu ya. Sini juga ada tour guide-nya juga, berbayar juga 200.000. Guru SD ini tuh kayak terowongan gitu ya, kayak terowongan tapi ada bunga-bunga kayak gitu. Jadi kita itu kalau kesini tuh kayak setiap di jalan ini kayak punya spot foto yang berbeda gitu loh. Ada tadi terowongan gitu ya, terus yang ini itu kayak segitiga yang ada tanamannya juga. Nah, nanti yang sebelah sana lagi kelihatan itu kayak kanan kirinya itu kayak bambu-bambu gitu. Jadi kayak setiap jalan itu punya view yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya kita berjalan-jalan lagi ya. Nah, ini mulai terlihat areanya luas banget ya, tamannya itu terlihat luas banget. Nah, di sebelah kiri juga ada map lagi ya, kalau kita pengen melihat maps-nya lagi. Lalu sebelah sini juga ada kayak cafe yang ada kayak danau buatan kecilnya, namanya ini apa ya, kafenya Padi ya, Resto Padi. Nah, ini saya ke atas ya sama teman-teman saya, ini saya ke atas melihat view pemandangan dari atas juga. Dan di sini saya sempat ngambil video maupun ngambil foto juga gitu. Di sini itu juga disediakan shuttle ya, kalau misalnya kita capek gitu kita bisa naik. Ini tuh gratis, jadi kita nggak bayar. Jadi kalau kita capek jalan kita bisa naik shuttle-nya gitu. Nah, kita juga bisa request mau berhenti di mana gitu, sesuai rutenya dia gitu. Bu Guru SD, jadi ini yang di waterpark tadi ya, kita kan nggak ngambil, jadi kita cuma ngambil yang taman K-nya.
Ini waterparknya. Kayaknya sih seru banget ya yang naik seluncuran ini, seluncuran di air. Nah itu waterparknya sih lebih untuk kolam renang anak kecil sih ya, kolam renangnya untuk anak kecil. Yang seru itu kayaknya seluncuran ini. 100.000 kayaknya tadi, kalau saya nggak salah ya. Kalau kita mau paketan sama apa namanya waterpark ini gitu. Nah, setelah kita lihat waterparknya itu kita melihat ada list aktivitas ya. Jadi kita pengen juga kita bisa membeli tiketnya, mulai dari ada ini ya, banyak banget yang bisa kita lakukan sebenarnya. Yang paling murah itu 25.000, yaitu memberi makan kelinci. Sedangkan yang paling mahal itu tadi tiketnya 300.000, yaitu pembelajaran tentang berkuda gitu ya. Berkuda. Terus ada yang 50.000, ada yang 100.000. Jadi tiketnya itu sekitaran itu 25, 50.000, 100 sampai 300 gitu. Nah, ini kafenya lagi. Jadi memang di sini itu ada beberapa kafe gitu. Jadi nggak cuma 1 atau 2. Nah, ini pemandangannya, tamannya kurang lebih ya, pemandangan taman. Nah, ini kalau kita mau memberi makan kelinci ya, memberi makan kelincinya di sini ini berbayar 25.000. Nah, ini saya tidak bisa memasuki gedungnya ya, karena saya kan tidak menyewa tour guide gitu. Jadi yang bisa masuk ke dalamnya itu yang sudah menyewa tour guide-nya gitu. Nah, saya nggak bisa masuk ke sini karena ini tuh yang bisa masuk yang menyewa tour guide. Jadi cukup foto-foto di depannya aja gitu deh. Selanjutnya itu ternyata kafenya itu tidak hanya bernuansa-nuansa modern. Jadi ada juga kafe yang nuansanya nuansa Jawa juga ya. Contohnya yang ini. Nah, ini tuh kafenya nuansa Jawa-Jawa gitu. Nah, jadi sahabat Bu Guru SD, di sini tuh ada lokasinya A, B, C, D sampai apa? F. Sampai F ya, sampai F. Dan ternyata lokasinya itu memutar ya. Memutar dari yang tadi A, B, C, D, E, F sampai sini, terus sekarang kita kembali ke A lagi. Jadi itu tadi terakhir F. Temunya itu di B ya? Ini B ya? Ya, itu B, ini F. Oh, le ono ikune kafene apa iku jenenge? Bin Beke lek sore ya? Iya. Nah, gitu sahabat Bu Guru SD. Di sini tadi ada beberapa kafe juga sih. Ada 3 ya? Ada 3 kafe, kayaknya ada 2 itu yang kayak modern gitu. Yang satu tadi kayak tema-tema Jawa gitu sih. Tradisional. Nah, ini kita mau kembali, sudah selesai berputar, sudah berputar lagi. Sudah mau balik ke tempat parkir ke awal. Oh iya sahabat Bu Guru SD, jadi ada video yang kehapus waktu di food courtnya. Jadi di sini tuh sebenarnya ada food courtnya gitu ya. Tapi ternyata saya cek videonya itu sepertinya saya hapus dulu gitu, padahal belum saya masukkan di sini. Nah, sahabat Bu Guru SD, di sini kayaknya juga bisa glamping gitu ya. Ini kayaknya area-area untuk glampingannya, tapi saya nggak tahu harganya. Nah, oke sahabat Bu Guru SD, jadi kita sudah selesai berjalan-jalan ya. Kita sudah memutar-mutar mulai dari mulai dari A, B, C, D sampai F ya. Sampai F, dan di sana mulai dari ada kafe, ada banyak ini wahananya ya, wahananya, ada water park juga, tadi ada kayak makani kuda, naik sepeda motor elektrik, naik sepeda pancal juga ya, dan skuter juga. Jadi semuanya itu punya harga sendiri, beda-beda, dan tadi harganya juga sudah saya spill. Nah, mungkin di sini lebih ke mau ngasih rating aja ya. Nah, oke, kalau dari Le sendiri, Le, berapa rating kamu? 7/10 sih. 7/10. Oke, kalau kamu Tik? 7/10. Oke, kalau gitu, kalau saya sendiri mungkin ya 7 atau 7,5 lah ya emang. Nah, jadi sekarang silakan disebutkan alasannya kenapa ngasih rating segitu. Kalau dari aku sendiri, karena setiap kita ke wahana, ke tempat-tempat yang seperti ini, itu ternyata itu kita harus nyewa tempatnya sendiri. Habis itu kita juga ya silakan. Ya.
kita juga harus nyewa pertama tour guide, lalu yang kedua nyewa baju, baru kita bisa masuk ke tempat yang seperti ini. Nah jadi kalau kita cuma bayar 35.000 itu cuma jalan kaki doang, ngelihat dan foto-foto di luar dari spot itu. Nah, jadi kita kira kan kayak gratis gitu ya. Tapi ternyata enggak. Jadi mungkin ekspektasi saya ke sini itu sebenarnya kalau lihat video-video itu kan kayak ke sini bisa makan di tempat yang seperti itu ya, sambil hanmokan gitu. Tapi ternyata harganya pricey banget ya. Kayak kita harus sewa tour guide aja 200.000. Terus kita harus sewa hanmoknya aja 100.000. Nanti belum makanannya. Jadi kayak wah, terus belum lagi kalau kita pengen yang lain gitu kan, berarti kan bisa sampai 500.000 bisa loh masuk ke sini, masuk apa namanya habisnya itu ya. Kalau kita pengen mencoba semuanya ya gitu. Terus ini sih waktu kita masuk ke wahananya kan tour guide-nya kita juga belum tahu, karena ternyata bukan pakai kamera profesional, pakai kameranya sendiri. Jadi kan kita nggak tahu gimana kualitasnya. Kalau misalkan sekalian ada fotografernya kan enak, jadi pasti bagus gitu nggak sih. Tapi kalau pakai HP sendiri kalau nggak mumpuni ya sama aja bohong gitu ya. Jadi ternyata ekspektasi kita buyar semuanya ya, buyar karena kayak wow, kayak aduh sudah kayak harus sewa tour guide, harus hanmok sewa lagi, nanti makan juga, waduh banyak banget ya gitu. Sedangkan ini kan liburan masih panjang ya, kita kan juga pengen jalan-jalan ke yang lain gitu tentunya, nggak cuma pengen ke sini nanti habis sudah di sini gitu. Nah, yang fun fact ya, menurut saya fun fact juga di sini, ketika kita masuk dari awal sampai akhir itu di sini banyak orang Cina. Ya, Cindo, Cina Indonesia kita Cindo. Jadi kita banyak tadi nemuin Cindo. Fun fact-nya itu kayak gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi yang kayak tuh jadi turis kayak kita gitu. Karena jarang yang Jawa, dari tadi nemunya Cindo gitu sih. Terus oke, tipsnya kalau kita kesini apa? Bawa uang yang banyak. Siapkan kantong yang tebel. Oke, itu sih kayaknya sahabat Buker SD. Terus yang kayaknya yang wajib dicoba itu yang water slide-nya tadi deh. Water slide tadi bayar berapa? Kurang tahu ya tadi, nanti kita lihat di video yang tadi ya, silakan di replay lagi. Nah sahabat Buker SD, mungkin itu saja video kali ini. Sudah ya, silakan nanti di like, di komen, di share, di subscribe, kasih komentar reviewan kita. Kalau sahabat Buker SD nggak setuju dengan pendapat saya, it's okay ya, karena setiap orang kan punya pandangan yang berbeda. Nah kalau gitu sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye.